Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Juga kepada Ibu Vivit Firmadani SPD MPD selaku dosen pengampu pada materi pengantar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Giovanna Rosalia Prawira selaku moderator dalam presentasi materi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional kali ini. Adapun anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Giovanna Rosalia Prawira, Hanifatul Muslimah, Nabila Safa Aulia, Ninda Cahyani, Prihati Novianingsih, dan Rahmawati Eka Novianti. Berikut adalah cakupan materi dari bab yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang kedua, standar pendidikan nasional. Yang ketiga, ada dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut pasal 31 ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang, dalam hal ini UU SPN, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya. Prinsip penyelenggaraan pendidikan diterangkan dalam UU SPN pada bab 3 pasal 4 sebagai berikut. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Satu, jalur pendidikan. Jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan melalui satuan pendidikan dan memiliki jenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya, menurut KOMS tahun 1973. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia, sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Adapun ini tabel perbedaan jalur pendidikan sekolah dengan luar sekolah dengan aspek yang dibandingkannya itu: 1. Tempat penyelenggaraan. Kalau di sekolah itu tempatnya di sekolah, kalau di luar sekolah itu di luar sekolah atau dalam keluarga dan masyarakat. Sifatnya, kalau di sekolah itu formal, kalau luar sekolah itu informal, kalau dalam keluarga, kalau non-formal itu dalam masyarakat. Kemudian aspek yang ketiga itu pola. Kalau sekolah itu
sekolahnya menggunakan seragam secara nasional, kalau di luar sekolah itu sangat beragam atau heterogen sesuai dengan tujuannya. Yang keempat, ada jenjang pendidikan. Kalau di sekolah itu berjenjang dan berkesinambungan, kalau di luar sekolah itu tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Yang kelima, ada kemampuan yang dikembangkan atau overall. Kalau di sekolah itu menyeluruh pengetahuan sikap, memberikan keyakinan agama, nilai budaya, dan pengetahuan sikap dan keterampilan. Kalau di luar sekolah, dalam keluarga, dan keterampilan dalam masyarakat tergantung dengan tujuannya. Terus ada penghargaan akhir. Kalau di sekolah itu penghargaan akhirnya berupa ijazah. Kalau misalnya di luar sekolah, untuk yang non-formal itu berupa sertifikat. Nah, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Fana. Yang kedua, mengenai kelembagaan, jenjang, dan program pendidikan. Pelembagaan dan perjenjangan dengan mempertimbangkan perkembangan anak, didik, faktor-faktor sosial, kultural, ekonomi, dan kebutuhan ketenagakerjaan, serta keleluasaan dan kedalaman bahan pengajaran dan cara penyajiannya. Yang pertama, pendidikan umum dan kejuruan. Lembaga pendidikan umum dan kejuruan terdiri pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan umum merupakan program pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik, pengkhususan yang diwujudkan dan pada tingkat akhir masa pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dan dalam bidang tertentu, yang termasuk pendidikan umum yaitu sekolah dasar, sekolah menengah, dan universitas. Yang termasuk sekolah kejuruan antara lain sekolah menengah kejuruan, SMEA, STM, SKKA, dan SMIK. Pertama, ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan mempersiapkan peserta didik memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar, kemudian dinyatakan dalam UU SPN ayat 1 yang berbunyi, warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar. Ayat 2, warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan yang setara sampai tamat. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar, serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang menjadi kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Misi Tridharma Pendidikan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah digariskan tersebut. Suatu pendidikan menyelenggarakan pendidikan disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Berikut guru luar biasa dari pendidikan atau perguruan tinggi. Kedua, ada pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Pendidikan khusus kedinasan dilakukan di sekolah kedinasan atau pusat-pusat latihan atau pusdiklat dan lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Ketiga, pendidikan khusus teknis. Pendidikan khusus teknis dilaksanakan di pusat-pusat atau lembaga pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Keempat, pendidikan khusus keagamaan.
Pendidikan keagamaan dilaksanakan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam, pendidikan guru agama, seminari, biara, sekolah tinggi teknologi, dan institut Dharma. Fungsi dari pendidikan ini untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranannya menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifatul. Ya, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban peserta didik dan pendidik. A. Peserta didik dalam UU SPN dinyatakan bahwa pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keluasan gerak kepada peserta didik yang dalam pelaksanaannya diatur oleh Menteri. Adapun hak dari setiap peserta didik pada satuan pendidikan sebagai berikut. 1. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak A. Untuk mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. B. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. C. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. D. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. E. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. F. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. 2. Setiap peserta didik berkewajiban A. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. B. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan pemerintah. B. Tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan adalah pengelola satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar. Tenaga pendidikan di atas bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberi pelayanan dalam bidang pendidikan untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar selain beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila, Undang-Undang 1945, juga harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Selanjutnya, setiap tenaga pendidikan yang bekerja pada satuan pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut. 1. Pendidikan dan tenaga pendidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesehatan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier sesuai dengan tujuan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dan dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, kemampuan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 2.
Pendidikan dan tenaga pendidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyelenggarakan kreatif, dinamis, dan dialogis. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 3. Pendidik dan tenaga pendidikan dapat bekerja secara lintas daerah. 4. Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidikan dan tenaga pendidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan pendidikan formal. 5. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidikan dan tenaga pendidikan yang diperlukan untuk menjalin kesamaannya pendidikan yang bermutu. 6. Ketentuan mengenai pendidikan dan tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. C. Sumber daya pendidikan. Penggandaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan atau keluarga peserta didik. Pustakaan merupakan salah satu sumber belajar yang sangat penting untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan baik bagi para tenaga pendidikan maupun bagi peserta pendidik. Di samping perpustakaan, fasilitas lain seperti laboratorium, bengkel, fasilitas olahraga merupakan sarana penunjang kebutuhan pencapaian tujuan. Penggandaan atau biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah, yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan atau pengelola yang menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut. D. Kurikulum. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik dan keserasiannya dengan lingkungan kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seni serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum yang mengandung aspek nasional yang wajib dipelajari oleh setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Di Sumatera Barat, budaya alam Minangkabau merupakan salah satu kurikulum muatan lokal yang ditetapkan untuk diajarkan. Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isinya dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan, budaya, serta kebudayaan daerah dan dipelajari oleh peserta didik itu di daerah. Standar Pendidikan Nasional. Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai yang relevan dan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggaraan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan yaitu 1. Sebagai dasar dan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. 2. Menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 3. Disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ninda. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama, standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetisi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetisi tamatan, kompetisi bahan kajian, kompetisi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang jenis pendidikan tertentu. Dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1. Standar isi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Dijelaskan pada pasal 5 ayat 2. Dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terdiri atas: yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1. Yang kedua, standar proses. Standar proses ini meliputi pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetisi lulusan. Yang pertama, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif untuk memberi ruang yang cukup sesuai dengan minat bakat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pendidik dalam proses pembelajaran harus memberikan keteladanan. Dijelaskan dalam pasal 19 ayat 1. Yang kedua, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dijelaskan dalam pasal 19 ayat 3. Yang ketiga, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Dijelaskan dalam pasal 20. Yang keempat, pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 3 harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Dijelaskan dalam pasal 21 ayat 1. Yang kelima, pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pengembangan budaya membaca dan menulis. Dijelaskan dalam pasal 21 ayat 2. Yang keenam, penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Dijelaskan dalam pasal 22 ayat 1. Yang ketujuh, teknik penilaian sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa tes tertulis, observasi, praktik, dan penugasan perorangan atau kelompok. Dijelaskan dalam pasal 22 ayat 2. Yang kedelapan, untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 kali dalam semester. Dijelaskan dalam pasal 22 ayat 3. Yang kesembilan, pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3 meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Dijelaskan dalam pasal 23. Yang ke-10, standar perencanaan
proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Dijelaskan dalam pasal 24. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Standar ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Dijelaskan dalam pasal 25 ayat 1. Yang kedua, standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah. Dijelaskan dalam pasal 25 ayat 2. Yang ketiga, kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis sesuai dengan jenjang pendidikan. Dijelaskan dalam pasal 25 ayat 3. Yang keempat, kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dijelaskan dalam pasal 25 ayat 4. Yang kelima, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menetapkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Yang keenam, standar kompetensi lulusan satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan jenjangnya. Dijelaskan dalam pasal 26 ayat 3. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ninda. G. Standar kompetensi kelulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dalam pasal 26 ayat 4. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan non-formal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh peraturan menteri, diatur dalam pasal 27 ayat 1. I. Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, dimuat dalam pasal 27 ayat 2. 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini merupakan standar nasional tentang kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya. A. Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam pasal 28 ayat 1. B. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial dalam pasal 28 ayat 3. C. Pendidikan pada SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD atau MI, kependidikan lain atau psikologi, dan sertifikasi profesi guru untuk SD atau MI dalam pasal 29 ayat 2. D. Pendidikan pada SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikat profesi guru untuk SMP atau MTS dalam pasal 29 ayat 3. E. Pendidik pada SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi minimum D4 atau S1. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikasi profesi guru untuk SMA atau MA dalam pasal 29 ayat 4.
F. Pendidik pada SD atau MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai keperluan dalam pasal 30 ayat 2. G. Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mapel agama dan akhlak mulia serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam pasal 30 ayat 3. H. Pendidik pada SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat dan SMA atau MA terdiri atas guru mapel yang penugasannya ditetapkan masing-masing satuan pendidikan sesuai keperluan dalam pasal 30 ayat 4. I. Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum 1. Lulusan D4 atau S1 untuk program diploma, 2. Lulusan program S2 untuk program S1, lulus program S3 untuk program S2 dan program S3 pasal 31 ayat 1. J. Tenaga kependidikan pada SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah atau madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah atau madrasah dalam pasal 35 ayat 1 butir B. K. Tenaga kependidikan pada SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat dan SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah atau madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah atau madrasah dalam pasal 35 ayat 1 butir C. Kriteria untuk menjadi kepala SMP, MTS, SMA, MA, SMK atau MAK meliputi 1. Berstatus sebagai guru SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK. 2. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di SMP, MTS, SMA, SMK, MAK. 4. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan, pasal 38 ayat 3. 5. Standar sarana dan prasarana. Standar ini merupakan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, tempat olahraga, tempat ibadah, tempat bermain dan rekreasi, laboratorium, bengkel kerja, dan sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk juga teknologi informasi dan komunikasi. 6. Standar pengelolaan. Standar ini meliputi perencanaan pendidikan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan pada tingkat nasional. Tujuan dari standar ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Ada 2 standar pendidikan pengelolaan dalam pendidikan, yaitu 1. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah bidang akademik, pengelolaan secara mandiri, dan lain-lain. Kedua, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah meliputi berbagai macam program yang diselenggarakan pemerintah seperti wajib belajar, peningkatan partisipasi pendidikan, penjaminan mutu pendidikan, dan lain-lain. 7. Standar pembiayaan. Standar ini merupakan standar nasional yang berkaitan dengan komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan selama 1 tahun, meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. 8. Standar penilaian. Standar ini merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian yang dimaksud adalah penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Adapun bagi pendidikan tinggi, penilaian tersebut hanya meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan. Selanjutnya ada dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Pertama, pengertian pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan semua itu juga perlu disusun sistem pendidikan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 Ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, dasar pendidikan nasional. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan nasional di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. A. Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. B. Ketetapan MPRS Nomor 28-MPRS-1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. C. Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988 Bab 4 Bagian Pendidikan berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. D. Tab MPR Nomor 2/MPR/1993 tentang GBHN dalam Bab 4 Bagian Pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional atau yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, fungsi pendidikan nasional, yaitu A. Alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. B. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab 2 Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah suatu faktor yang sangat penting dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, prinsip pendidikan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada 6 prinsip. Ketentuan ini diatur pada Bab 2 Pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat, yaitu 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diakriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan serta peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.